Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Apriliandini, mahasiswi UIN 1 Tulungagung semester 4 Prodi PGMI kelas C. Sebelum masuk pada bagian inti, saya mau memperkenalkan narasumber yang akan menemani perbincangan kita kali ini, yaitu Ibu Husnul Khotimah SPD GR. Beliau merupakan guru di SDN 1 Paraan. Dan kebetulan beliau baru saja menyelesaikan PWG Prajabatan Guru awal tahun ini, serta membuat alat peraga yang sangat inovatif dan menarik yang akan kita bahas setelah ini. Stay tune ya. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah alat peraga yang saya gunakan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, tema Lambang Negara. Kotak ini saya namakan smartboard karena di dalamnya terdapat gambar-gambar lambang Pancasila beserta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wah, bagus sekali ya Bu ini. Dulu faktor penyebab dibuatnya inovasi ini apa ya Bu? Alat peraga ini saya buat karena di kelas saya ketika guru menjelaskan, peserta didik cenderung merasa bosan dikarenakan masih menggunakan buku LKS, buku tema sama buku paket. Mereka tidak tertarik sama sekali. Untuk itu saya berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa tertarik dengan apa yang saya jelaskan di depan kelas. Kapan inovasi ini dicetuskan Bu? Awalnya Anda berpikiran untuk membuat ini bagaimana ya Bu? Awal alat peraga ini saya buat yaitu ketika pada pertemuan sebelumnya peserta didik saya di kelas itu cenderung merasa bosan, merasa jenuh mungkin ya, karena perhatikan gitu kurang memperhatikan, kurang tertarik juga, mungkin karena yaitu cara guru mengajar itu monoton, masih menggunakan buku paket sama buku pendamping pelajar itu saja. Awal proses pembuatan media ini bagaimana ya Bu? Tolong dijelaskan, sepertinya agak rumit sekali ya Bu. Prosesnya sebenarnya tidak rumit ya, akan tetapi yang perlu kita persiapkan yang jelas rancangan pembelajarannya dulu. Modul gitu ya? Iya, rancangan pembelajarannya dulu seperti modul ajar atau mungkin ya kita rancang dulu. Setelah itu bagaimana caranya agar anak-anak tersebut, peserta didik kita itu tertarik dengan apa yang telah kita rancang. Akhirnya membuat sebuah smartboard ini. Dan smartboard ini sebenarnya tidak terlalu rumit ya cara membuatnya. Kita cukup menyediakan sebuah kardus dan untuk menarik perhatian agar lebih menarik perhatian peserta didik, kita gunakan berbagai macam kertas kado yang berwarna-warni seperti ini. Mungkin seperti itu. Cara kerja smartboard ini bagaimana ya Bu? Tolong dijelaskan agar pemirsa lebih paham tentang smartboard ini. Iya, smartboard ini berbentuk persegi ya, berbentuk balok. Nanti ya berbentuk kotak balok ya. Nanti anak-anak biar penasaran dulu kira-kira apa yang ada di dalam kotak ini. Kemudian ketika mereka penasaran, akhirnya mereka tertarik. Setelah mereka tertarik, mereka memperhatikan kita, baru kita akan buka kotak ini dan akan kita tunjukkan kepada mereka, kepada peserta didik, apa yang ada di dalamnya. Dan yang ada di dalam smartboard ini yaitu yang pertama lambang negara Garuda Pancasila ya. Ini bisa dilihat
anak-anak ya bisa diperhatikan. Biasanya kalau gambarnya warna-warni seperti ini, anak-anak akan lebih tertarik. Dan selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan menyanyikan bersama-sama peserta didik untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setelah itu, kita akan tunjukkan, akan saya tunjukkan beberapa gambar. Di sini ada beberapa gambar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nanti peserta didik dapat menunjuk feedback gitu ya. Kita memberikan feedback. Misalkan pada gambar yang pertama, ini peserta didik dapat melihat kira-kira ini gambar apa. Kan ada gambar yang pakai sorban, sesuai istilah yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada berbagai macam gambar dari sila 1 sampai dengan kelima. Di sini nanti anak-anak akan menunjukkan kira-kira gambar 1 sila apa, sila keberapa. Nanti diberikan sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nanti bisa kita harus saling menghargai dan menghormati antar umat beragama gitu. Ketika mereka sudah mengetahui misalkan ini sila keberapa dan bunyinya bagaimana, mereka bisa menunjukkan contohnya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Dan itu dari sila 1 sampai dengan sila kelima seperti itu. Dan setelah ini kita tunjukkan. Nah, ini lambang negara. Lambang negara ini masih ada kotak kosong ya, belum ada tulisannya ya. Diberi kolom kosong gitu. Diberi kolom kosong di sini. Nanti anak-anak itu akan melihat ada beberapa lambang Pancasila yang di sini. Lambang ini masih dalam posisi buta, maksudnya buta, belum ada keterangannya. Ini sila keberapa, misalnya gambar bintang, ini sila keberapa, rantai sila keberapa, itu belum ada keterangannya. Mereka nanti diminta untuk menuliskan di sini, ini sila keberapa. Maju ke depan gitu ya? Iya, nanti anak-anak maju ke depan satu-satu. Kita minta untuk menuliskan bintang itu sila keberapa, bunyinya bagaimana, seperti itu. Dan untuk untuk memperdalam pemahaman anak-anak, memperdalam pemahaman peserta didik, nanti setelah ini akan diberikan sebuah LKPD yang akan dikerjakan anak-anak di rumah. Mungkin seperti itu. Lalu bagaimana ya Bu panjenengan menjelaskan atau mensosialisasikan inovasi ini agar bisa diterima siswa-siswi ataupun masyarakat? Oh iya. Ketika saya menjelaskan ini di kelas kalau di kelas interaksinya kan langsung kepada peserta didik. Ketika peserta didik saya merasa tertarik, saya berani mensosialisasikan alat peraga ini di KKG gugus. Misalkan di kelompok belajar guru kelas yang ada di gugus 1 di SD saya, itu saya perkenalkan alat peraga saya yang telah saya buat ini, dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Seperti ada di pameran-pameran alat peraga gitu ya Bu ya? Iya, kalau di pameran alat peraga kita pamerkan di gedung olahraga, Gor Gajah Putih itu. Iya. Terus manfaat atau perubahan dampak nyata inovasi ini di kelas bagaimana ya Bu? Kalau menurut panjenengan sudah memakai media pembelajaran ini, anak-anak bisa menerima atau bagaimana? Dampaknya sangat signifikan ya Mbak ya. Ketika kita masih menggunakan model pembelajaran yang lama, yang monoton, yang masih menggunakan buku paket, buku tulis, hanya nulis di papan, itu pokoknya yang nulis-nulis itu, anak-anak akan merasa bosan. Akhirnya mereka tidak tertarik, tidak
seperti itu, hanya tapi ketika kita sudah menggunakan alat peraga yang di sini juga gambarnya warna-warni, jadi mereka lebih tertarik, mereka lebih memahami apa yang mudah menangkap lebih mudah menerapkan, memahami apa yang sudah kita jelaskan di kelas waktu pembelajaran seperti itu. Kalau begini, siapa saja ya Bu yang sudah merasakan, apakah Ibu sendiri atau orang lain ataupun siswa-siswi Ibu sudah bisa memberikan feedback yang baik kepada media pembelajaran ini atau bagaimana Bu? Siapa saja, kalau panjenengan sebagai guru menggunakan media pembelajaran ini bagaimana? Kalau saya, kalau menggunakan media pembelajaran ini jelas amat sangat bermanfaat sekali ya Mbak ya. Manfaatnya buat saya, buat peserta didik saya, juga buat guru-guru yang lain yang lebih termotivasi. Iya, guru-guru yang lain. Akhirnya kan memacu kita untuk kalau kita menggunakan alat peraga ternyata anak-anak lebih merasa tertarik dan pemahamannya lebih mudah. Mereka lebih mudah menangkap materi ketika kita menggunakan alat peraga seperti itu. Jadi kesimpulannya guru-guru jadi lebih tertarik, ingin seperti Ibu membuat media pembelajaran seperti ini ya. Kalau apa hambatannya atau kekurangan dalam Ibu membuat media pembelajaran ini ya? Kekurangannya begini ya Mbak ya. Ini kan masih dibuat dari kardus ya, dari bahannya amat sangat sederhana sekali. Ini pun gambar juga dari kertas biasa terus di print ya Mbak ya. Jadi kan tidak bisa digunakan untuk dalam waktu yang jangka panjang ya. Makanya kadang gambarnya itu kalau makin lama kan juga semakin buram ya. Terus kardusnya ini juga semakin lama juga semakin meleot. Lalu selanjutnya apa ya Bu hambatan atau kekurangan media pembelajaran ini? Oh ya, hambatan saya dalam membuat media pembelajaran ini, dalam membuat alat peraga ini yaitu tentang bahan. Dari bahan yang telah saya buat ini kan masih masih dari kardus dan belum kokoh. Jadi tidak bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama. Makanya mungkin yang seperti ini kan masih pakai printer biasa ya Mbak ya, masih pakai printer biasa, jadi gambarnya terlihat agak buram, tidak terlalu jelas, mungkin seperti itu. Kalau Ibu sendiri untuk mengatasi hal tersebut, kekurangan tersebut bagaimana ya Bu? Untuk kedepannya ya Mbak, mungkin kita bisa menggunakan bahan yang lebih kokoh. Terus mungkin ada yang lebih kreatif lagi, maksud saya yang karyanya lebih inovatif lagi, dan bahan-bahannya juga bahan yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama agar nanti bisa kita gunakan secara terus-menerus tanpa mengurangi manfaat dari alat peraga ini, seperti itu. Kalau begitu terima kasih ya Bu atas waktu yang diluangkan untuk saya. Semoga kedepannya bisa bermanfaat bagi Ibu sendiri, Amin. Bagi saya dan bagi anak-anak atau siswa-siswi yang telah memperhatikan atau memberi feedback kepada media pembelajaran ini. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Menurut saya, inovasi Smartbox lambang negara Garuda Pancasila ini sudah termasuk inovasi yang terbaru dan mudah diterima bagi siswa atau masyarakat karena sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sedang berlangsung